Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Alisila Luhairunisa, NIM 1894 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang library Python Pandas atau Panda. Nah, library Python Pandas atau Panda ini merupakan salah satu library Python yang digunakan untuk analisis data, kemudian cleaning data, eksplorasi data, dan juga manipulasi data. Nah, langsung saja ke pertanyaan soal yang pertama. Sebelum kita menjawab soal-soal, yang harus dilakukan adalah menginputkan file-file CSV yang akan digunakan ketika mengerjakan soal. Caranya itu karena di sini saya menggunakan Google Colab. Jadi di sini saya klik icon folder, kemudian dari file explorer di blok terlebih dahulu file-file yang akan digunakan, kemudian di-drag ke bagian sini. Nah, setelah selesai baru mengerjakan soal yang ada. Yang pertama, masukkan iris.csv ke data frame. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah mengimport library Pandasnya. Kemudian di sini dialiaskan dengan PD. Jadi library Pandasnya itu dialiaskan dengan PD. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat data frame. Nah, di sini variabelnya adalah variabel df, yaitu variabel data frame yang menampung hasil bacaan dari file iris.csv. Nah, di sini jadi df sama dengan pd.read_csv. Kemudian parameternya adalah file iris.csv. Kemudian dilakukan print df.toString. Jadi df.toString ini gunanya itu untuk mencetak data frame secara keseluruhan. Nah, ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Ada 5 kolom. Yang 4 itu merupakan atribut dari kelas, kemudian variabelnya adalah kelas dari data iris. Untuk atributnya sendiri di sini ada sepalength, sepalwidth, petalength, dan juga petalwidth. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap nilai atribut itu memiliki range 0 sampai 1. Nah, di sini didefinisikan bahwa V baru atau variabel baru itu sama dengan V lama dikurangi V min dibagi V max dikurangi V min. Nah, V baru di sini merupakan nilai data pada suatu sel setelah dilakukan normalisasi. Kemudian V lama itu merupakan nilai data asli sebelum dilakukan normalisasi. Nah, untuk V max sendiri itu adalah nilai terbesar dari kolom data. Kemudian V min itu merupakan nilai terkecil dari kolom data. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita lakukan ya sama seperti tadi, kita import dulu library-nya, kemudian kita membuat variabel df-nya. Karena tadi di nomor 1 sudah dibuat, maka dua baris ini boleh dituliskan atau boleh pun tidak apa-apa. Jadi bisa langsung mengerjakan soal yang nomor 2 ini. Jadi di sini saya membuat variabel dari atribut-atribut kelas pada file iris. Nah, karena di sini mintanya max dan min, jadi saya membuat setiap atributnya itu 2. Jadi seperti sepalength itu ada sepalength min dan sepalength max. Jadi di sini saya membuatnya sl_min, kemudian ada sl_max. Nah, cara untuk mencari sl_min itu dengan df. Df ini adalah variabel data frame, kemudian sepalength ini merupakan nama kolomnya, kemudian .min. Nah, min ini gunanya untuk mencari nilai terkecil dari data dari kolom data. Nah, kemudian untuk max sendiri sama, hanya yang membedakan di sintaks di belakangnya ini. Untuk min itu min, kalau max max. Nah, untuk selanjutnya di sepalwidth sama seperti sepalength, yang membedakan hanya di bagian acuan kolomnya. Jadi kalau di sepalength itu sepalength, kalau di sepalwidth ya kolom sepalwidth gitu, sampai ke petalwidth juga sama. Nah, kemudian setelah mencari min maxnya,
selanjutnya itu yang dilakukan adalah membuat perulangan. Di sini saya membuat perulangan dengan for i in df.index. Jadi perulangannya ada di dalam indeks pada data frame file iris ini. Kemudian df.log ini gunanya untuk mengacu pada satu titik, yaitu titik kolom sepal length. Nah, i ini itu adalah nilai perulangannya. Nah, sama dengan df log i, sepal length ini merupakan free lamanya, kemudian dikurangi SL min, kemudian dibagi SL max dikurangi SL min. Jadi ini untuk yang sepal length, baris ini untuk yang sepal length. Untuk sepal width, petal length dan juga petal width sama, menyesuaikan dengan variabel min maxnya. Jadi untuk variabel lamanya sama semua dengan menggunakan sintaks df.log dalam kurung siku i, nama kolomnya, kemudian dikurangi dengan variabel min masing-masing seperti sepal width itu sw underscore min, petal length pl underscore min, petal width pw underscore min, kemudian dibagi dengan variabel max masing-masing atributnya dikurangi dengan variabel min masing-masing atributnya. Kemudian dilakukan print df to string. Nah, kemudian kalau di run hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk hasilnya sendiri akan seperti ini. Jadi hasil dari atau isi dari setiap atribut atau setiap kolomnya itu berada pada range 0 sampai 1. Jadi tidak ada yang lebih kecil dari 0 dan tidak ada yang lebih besar dari 1. Nah, untuk soal yang selanjutnya, cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, jadi kalau untuk rata-rata itu kan menggunakan Nean. Nah, jadi di sini menggunakan data yang telah dinormalisasi. Data yang telah dinormalisasi tadi itu kan ada di dalam variabel df. Nah, jadi di sini saya membuat variabel baru yang merupakan variabel centroidnya di setiap atributnya berdasarkan kelasnya masing-masing. Jadi di sini ada s underscore sl, s underscore sw, s underscore pl, dan s underscore cw. Ini merupakan atribut-atribut yang ada pada kelas atau variasi setosa. Jadi di sini cara mencarinya adalah s underscore sl ini merupakan sepal length pada kelas setosa sama dengan df, kemudian di dalam kurung sikunya ada df lagi, yaitu dia itu mengacu pada kolom yang variasinya itu setosa, kemudian df-nya juga berdasarkan dengan kolom sepal length, kemudian nean. Nah, untuk ssw, s underscore pl, scw itu sama, yang membedakan hanya di kolomnya saja. Ini, jadi kalau misal di atas sepal length, di bawah ya menyesuaikan. Kalau misal SW, di sini saya memisalkan SW itu sepal width. Gitu. Kemudian setelah melakukan mencari rata-ratanya, kemudian saya melakukan printing datanya dengan mencetak string centroid setosa berdasarkan atributnya masing-masing, kemudian koma variabel centroidnya setiap kelasnya. Pada Virginica juga sama, cuma yang membedakan adalah huruf depannya. Kalau setosa hanya S saja, kalau Virginica itu saya misalkan VR, kalau Versicolor saya misalkan VC. Nah, kemudian ketika di run hasilnya akan seperti ini. Jadi hasilnya nanti yang keluar adalah hasil atau data centroid dari setiap atribut pada setiap kelasnya masing-masing. Nah, kemudian untuk soal yang selanjutnya itu masukkan iris testing.csv ke data frame. Normalisasikan iris testing.csv menggunakan framing dan Cmax pada data 1. Nah, sebenarnya nomor 2 dan nomor 4 ini sama. Yang membedakan itu hanya file yang dibaca. Nah, kalau di nomor 2 tadi itu yang dibaca kan file iris.csv. Nah, kalau di nomor 4 ini yang dibaca adalah file iris testing.csv. Nah, pertama ya kita buat dulu variabel baru untuk data frame-nya. Di sini saya menggunakan
df1 untuk membuat data frame dari hasil baca file iris_testing.csv. Jadi df1 sama dengan pd.reads_csv, parameternya file iris_testing.csv. Kemudian saya melakukan printing dengan df1.toString. Jadi melakukan printing pada semua data frame. Jadi hasil data frame-nya itu di print semua. Nah, jadi ini ya hasilnya. Jadi menampilkan data frame yang ada pada atau hasil baca dari file iris_testing. Nah, untuk soal yang selanjutnya, yang tadi nomor 4 ini, sama, mencari min-max-nya itu sama seperti nomor 2. Yang membedakan itu hanya di perulangannya. Kalau tadi di perulangannya itu, yang dituliskan di sininya itu adalah df. Nah, kalau di soal nomor 4 ini, karena menggunakan iris_testing, berarti dia menggunakan variabel data frame yang iris_testing. Nah, tadi yang variabel df yang iris_testing kan df1, jadi setiap df-nya yang di nomor 2 itu berubah menjadi df1. Untuk sintaksnya sama. Nah, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, jadi hasilnya tetap pada range 0 sampai 1. Tidak ada yang lebih kecil dari 0 dan tidak ada yang lebih besar dari 0. Bisa dilihat di sini hasilnya itu tidak ada yang lebih dari 1, tidak ada yang kurang dari 0. Untuk cara mencarinya, untuk normalisasinya juga sama seperti tadi, di mana variabel barunya ini itu sama dengan variabel lama dikurangi dengan centroid dari atau dari hasil min atau max dari setiap atributnya. Jadi kalau misal di sini sl_min, berarti dia itu merupakan nilai terkecil dari sepaleng, seperti itu. Nah, kemudian untuk soal yang selanjutnya, prediksilah kelas data di iris_testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris_testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Jadi di sini berarti bisa disimpulkan bahwa X-nya itu adalah data iris_testing.csv dan Y-nya itu adalah centroid dari masing-masing kelas di iris. Nah, tadi sebelumnya kita sudah membuat centroid untuk masing-masing kelas di iris. Kemudian kita juga sudah melakukan pembuatan data frame untuk hasil bacaan file iris_testing.csv. Maka di sini cara mengerjakannya, saya membuat variabel baru namanya setosa_acc. Itu. Kemudian ada versicolor_acc, virginica_acc. Nah, kemudian saya membuat perulangan for a in df1. df1 ini adalah variabel data frame file iris_testing.index. Nah, di sini ada variabel baru namanya distance_setosa. Gunanya ini untuk menampung hasil dari kedekatan distance atau kedekatan distance menggunakan Euclidean distance. Nah, di sini jadi X-nya itu di sini ada sepaleng, kemudian dikurangi dengan centroid yang juga sepaleng dari kelas di iris. Jadi tadi kelas di iris itu di sini tadi yang kelas di iris itu kan S_SL, setosa sepaleng. Nah, jadi di sini juga sama cara menuliskannya. Berarti di sini sepaleng, kemudian di sini juga sepaleng. Sama di kelas setosa. Nah, untuk sepaloid, petaloid, kemudian yang variabel yang dikurangi juga sama, menyesuaikan dengan variabel centroid yang ada di iris tadi. Nah, kemudian di sini setelah mencari kedekatan distance-nya, kemudian di sini ada sintaks lagi setosa_acc dan append dengan parameter yang tadi distance_setosa. Nah, hal ini juga berlaku pada kelas versicolor dan juga virginica. Nah, untuk hasilnya sendiri, di sini saya membuat data frame baru untuk merapikan hasilnya dengan df3.
Jadi di sini hasil saya buat setiap kolomnya itu menyesuaikan dengan variabel yang ada di atas. Jadi untuk setosa ya setosa underscore ACC, untuk virginica underscore ACC, kemudian kalau versicolor underscore ACC. Kemudian di print, di sini dituliskan df3 sama dengan pd data frame dengan parameter hasil ini. Kemudian dilakukan print df3.toString. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk soal yang selanjutnya, soal yang terakhir, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Nah, di sini saya membuat variabel ACC yang maksudnya itu adalah accuracy. Nah, kemudian ada accurated atau terakurasi, itu sama dengan saya buat sama dengan true. Kemudian ada variabel benar sama dengan 0, ini untuk proses loopingnya. Nah, di sini untuk loopingnya sendiri dibuat seperti ini, for i in range len setosa ACC. Jadi i ini akan berjalan selama jumlahnya itu sama dengan banyaknya data pada variabel setosa underscore ACC. Kemudian if jika i kurang dari 10, maka dibuat if lagi di dalamnya jika setosa variabel setosa underscore ACC yang di soal sebelumnya itu lebih kecil dari versicolor underscore ACC dan setosa ACC lebih kecil dari virginica, maka accuratednya adalah true. Kemudian di sini ada acc.pen dengan parameter accurated. Nah, kemudian nanti benar, variabel benarnya akan bertambah 1. Nah, jika tidak, maka accuratednya akan bernilai salah atau false. Kemudian di sini juga sama ada acc.pen dengan parameter accurated tadi. Nah, kemudian ketika elif, maka dicek lagi apakah i-nya itu kurang dari 20. Jika iya, maka dibuat lagi jika versicolor underscore ACC-nya itu kurang dari setosa ACC dan versicolor underscore ACC itu kurang dari virginica underscore ACC. Nah, kalau misal iya, maka accuratednya akan bernilai true dan kemudian benarnya akan bertambah 1. Jika tidak, maka accuratednya akan bernilai salah dan ini yang sama acc.append kemudian parameternya accurated. Nah, kemudian kalau misal kondisinya juga beda, maka dibuat di sini saya membuat elif lagi, kemudian dicek lagi apakah ini yang kurang dari 30. Nah, kalau misal ya di dalamnya nanti ada if else lagi, sama seperti yang di atasnya, membandingkan antara kelas atau variabel virginica underscore ACC dengan setosa, kemudian virginica dengan versicolor gitu. Kemudian nanti accuratednya jika bernilai iya, maka accuratednya akan bernilai true, kemudian benarnya akan ditambah 1 lagi. Nah, kemudian jika tidak, maka accuratednya akan bernilai false, dan ini juga sama seperti yang di atasnya, acc.append parameternya accurated. Nah, kemudian di sini dilakukan print ACC. ACC itu accuracy-nya yang tadi di atas ini. Nah, jadi melakukan printing dari ACC-nya tadi. Apakah dia itu true atau false. Nah, kemudian di sini saya membuat variabel persentase di mana rumusnya itu adalah benar dibagi dengan banyaknya data pada variabel setosa underscore ACC kemudian dikali 100, karena persen berarti dikali 100. Nah, kemudian setelah itu di sini saya melakukan print dengan string nilai akurasinya adalah, kemudian melakukan printing pada variabel persentase, kemudian string dengan tanda persentase seperti ini. Maka diperoleh hasilnya seperti ini. Ada true, false, nah, dan seterusnya. Sehingga ditemukan nilai akurasinya adalah 76,7%. Jadi begitu, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.